Bayangkan, seorang ibu tua dihentikan oleh seorang polisi lalu lintas. Awalnya terlihat seperti tilang biasa, tapi siapa sangka polisi ini justru mencoba bermain kotor. Tanpa tahu, ibu ini bukan orang sembarangan. Ternyata anaknya adalah seorang komandan Kopassus. Apa yang terjadi selanjutnya? Bikin merinding. Tonton sampai habis ya. Di sebuah kota yang sibuk, di tengah riuh lalu lintas yang padat, seorang wanita tua mengendarai mobilnya dengan hati-hati. Wanita itu adalah Bu Sumarni, ibu dari Letkol Arya, seorang komandan Kopassus yang dikenal tegas dan disegani. Pagi itu, ia hendak pergi ke pasar untuk berbelanja, seperti rutinitas biasanya. Namun, di sebuah persimpangan, seorang polisi lalu lintas tiba-tiba menghentikannya. Oknum polisi bernama Aibda Doni itu berjalan santai ke arah mobil Bu Sumarni dan mengetuk kaca jendela. Dengan raut wajah angkuh, ia meminta surat-surat kendaraan. Bu Sumarni yang tidak merasa bersalah menyerahkan dokumen tersebut dengan tenang. Namun, alih-alih memeriksa dengan baik, Doni malah mencari-cari kesalahan. Ibu melanggar marka jalan, harus ditilang, katanya. Bu Sumarni terkejut. Ia tahu betul bahwa ia tidak melakukan pelanggaran. Dengan suara lembut, ia mencoba menjelaskan. Pak, saya rasa saya tidak melanggar marka jalan. Saya selalu hati-hati berkendara. Namun, Doni tetap bersikeras. Jangan banyak alasan, Bu. Kalau mau beres, kita selesaikan di sini saja. Ucapnya dengan nada yang jelas mengarah ke pungli. Mendengar nada suara dan permintaan aneh itu, Bu Sumarni mulai merasa ada yang tidak beres. Maaf, Pak. Saya lebih baik mengikuti prosedur resmi, katanya. Namun, Doni tidak suka dengan jawaban itu. Ia mengancam akan menyita SIM dan STNK Bu Sumarni. Ketegangan mulai meningkat. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang sedang melintas melihat kejadian itu. Ia mengenali Bu Sumarni sebagai ibu dari Letkol Arya. Dengan cepat, ia menghubungi seseorang. Bang, ini ibu komandan Arya ditilang sama oknum polisi di Simpang 5. Kayaknya ada yang nggak beres, katanya melalui telepon. Di markas, Letkol Arya sedang dalam rapat ketika asistennya berbisik. Komandan, ibu Anda sedang ditilang oleh seorang oknum polisi. Sepertinya ada indikasi pungli. Seketika, wajah Arya berubah. Ia langsung beranjak dan meminta anak buahnya bersiap. Dalam waktu singkat, sebuah mobil militer melaju kencang menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian, Letkol Arya turun dengan wajah dingin. Aibda Doni yang masih sibuk mengancam Bu Sumarni tidak menyadari kehadiran sosok berbahaya di belakangnya. Ada masalah apa di sini? Suara Letkol Arya menggema tegas. Doni terkejut. Ia menoleh dan wajahnya langsung pucat ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Saya hanya menjalankan tugas, komandan, katanya tergagap. Tanpa basa-basi, Letkol Arya melangkah mendekat. Tugas atau pungli? Tatapannya tajam menusuk ke arah Doni yang kini mulai gemetar. Para pengguna jalan yang melihat kejadian itu mulai berkerumun, menyadari ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Doni mencoba berkelit, tetapi Letkol Arya tidak memberikan kesempatan. Kamu berani menghentikan ibu saya tanpa alasan? Berani mengancam seorang warga sipil yang taat hukum? Katanya dengan suara yang semakin meninggi. Dengan satu gerakan cepat, Letkol Arya meraih kerah baju Doni dan mendorongnya ke mobil patroli. Kalau kamu suka main ancam, sekarang rasakan kalau dihadapkan dengan orang yang benar-benar berani, katanya penuh kemarahan. Doni tak bisa berkata apa-apa. Badannya kaku dan keringat dingin mulai bercucuran. Para anggota Kopassus yang datang bersama Arya berdiri tegap di belakangnya, siap memberikan tindakan lebih lanjut. Seorang perwira polisi senior yang kebetulan lewat melihat keributan itu dan segera turun tangan. Ada apa ini? Tanyanya. Letkol Arya menjelaskan kejadian tersebut dengan detail. Sang perwira senior mengangguk dan langsung memerintahkan penangkapan Doni di tempat. Doni hanya bisa tertunduk lemas saat tangannya diborgol oleh rekannya sendiri. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakan sewenang-wenangnya akan berujung seperti ini. Para warga yang menyaksikan pun bersorak kecil.
merasa keadilan telah ditegakkan. Bu Sumarni menatap anaknya dengan bangga. "Terima kasih, Nak," katanya pelan. Letkol Arya tersenyum dan menggenggam tangan ibunya. "Sudah tugas saya untuk melindungi yang benar, Bu, termasuk ibu sendiri." Kejadian ini menjadi viral di media sosial. Banyak yang memuji tindakan tegas Letkol Arya. Sementara kepolisian langsung mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan menindak tegas oknum-oknum yang mencoreng nama baik institusi. Doni akhirnya dipecat dan dijatuhi hukuman. Kasusnya menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa hukum seharusnya ditegakkan dengan keadilan, bukan untuk menindas yang lemah. Di sisi lain, Letkol Arya kembali bertugas, membawa kebanggaan tak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi rakyat yang ingin melihat kebenaran tetap tegak di negeri ini. Beberapa hari setelah kejadian, Letkol Arya mulai curiga bahwa tindakan Aibda Doni bukan sekadar pungli biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Ia mendapat laporan bahwa ada kelompok tertentu di kepolisian yang sering melakukan tilang sebagai kedok untuk sesuatu yang lebih berbahaya. Saat mendalami kasus ini, Letkol Arya menerima ancaman anonim melalui pesan singkat. "Jangan ikut campur, atau keluargamu yang jadi taruhannya." Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa ada jaringan lebih besar yang terlibat. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi rekannya di intelijen. Investigasi dilakukan secara diam-diam, hingga akhirnya terungkap bahwa Doni adalah bagian dari sindikat yang menggunakan wewenang kepolisian untuk menyelundupkan barang ilegal. Letkol Arya pun mengatur strategi untuk membongkar sindikat tersebut. Bersama timnya, ia melakukan penyelidikan mendalam dan mengungkap jaringan yang melibatkan beberapa pejabat tinggi di kepolisian. Malam itu, operasi rahasia digelar. Markas sindikat digerebek dan beberapa oknum polisi tinggi ditangkap. Berita ini mengejutkan publik. Tindakan Letkol Arya sekali lagi menuai pujian. Namun, bahaya belum usai. Masih ada dalang besar di balik sindikat ini. Letkol Arya tahu bahwa pertarungan baru saja dimulai. Saat penyelidikan semakin dalam, Letkol Arya mulai menyadari bahwa ada pengkhianat di dalam institusi militer sendiri. Beberapa nama mencurigakan muncul dalam daftar yang diperoleh intelijen, termasuk seorang pejabat tinggi yang selama ini dikenal loyal. Dalam suatu misi penyergapan, tim Kopassus hampir saja masuk ke dalam jebakan. Beruntung, Letkol Arya berhasil membaca rencana musuh lebih awal dan menyelamatkan timnya. Kini, ia tahu bahwa lawan yang dihadapinya jauh lebih kuat dari yang ia kira. Di balik layar ada sosok misterius yang menarik semua tali. Seorang dalang besar yang belum terungkap. Pertempuran belum selesai dan Letkol Arya bersumpah akan menuntaskan semuanya sampai ke akar-akarnya. Setelah penggerebekan besar-besaran yang dilakukan Letkol Arya dan timnya, sindikat di balik praktik pungli mulai runtuh. Namun, informasi yang mereka dapatkan justru mengarah ke sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Dalang sebenarnya bukan hanya oknum polisi, tetapi juga melibatkan beberapa pengusaha hitam dan pejabat tinggi yang bermain di balik layar. Dalam penyelidikan rahasia, Arya menemukan fakta mencengangkan. Sindikat ini telah lama beroperasi dengan sistem yang rapi, menargetkan masyarakat kecil dan melindungi kepentingan para elit korup. Bahkan, ada indikasi bahwa beberapa rekan di militer juga terlibat. Arya tahu bahwa langkah selanjutnya jauh lebih berisiko. Ia mengumpulkan tim intelijen kepercayaannya dan merancang strategi untuk membongkar jaringan ini hingga ke akar-akarnya. Namun, belum sempat bergerak, ancaman kembali datang. Kali ini bukan sekadar pesan singkat, melainkan aksi nyata. Sebuah bom meledak di salah satu kendaraan milik anggota timnya, menewaskan 2 prajurit. "Mereka semakin berani," gumam Arya dengan rahang mengeras. Ia tahu ini adalah peringatan agar ia mundur. Tapi bagi seorang Kopassus, ancaman seperti ini hanya membuatnya semakin bertekad. Agar tidak menarik perhatian lebih jauh, Arya memutuskan untuk menyamar sebagai warga sipil dan menyusup ke salah satu pusat operasi sindikat. Bersama salah satu agen intelijen, ia berpura-pura menjadi pekerja lepas di sebuah perusahaan ekspedisi yang dicurigai menjadi jalur distribusi barang ilegal.
Selama berminggu-minggu, Arya mengamati pergerakan mereka. Ia mencatat nama-nama yang terlibat, pola transaksi, serta modus operandi mereka. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin jelas bahwa sindikat ini memiliki jaringan internasional. Namun, penyamarannya tak bertahan lama. Salah satu anggota sindikat mulai curiga dengan keberadaannya. Suatu malam, Arya dipancing ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tanpa ia sadari, tempat itu telah dipasangi jebakan. "Kami sudah tahu siapa kamu." Suara berat terdengar dari kegelapan. Tiba-tiba, lampu gudang menyala, memperlihatkan puluhan pria bersenjata mengepungnya. Menyadari posisinya terjepit, Arya tak punya pilihan selain bertarung. Dengan kecepatan dan keahlian tempurnya, ia berhasil melumpuhkan beberapa orang sebelum akhirnya berhasil melarikan diri keluar gudang. Tapi pelarian itu tak mudah. Ia dikejar oleh anak buah sindikat yang bersenjata lengkap. Dalam keadaan kritis, Arya berhasil menghubungi timnya. "Aktifkan operasi Alpha, lokasi sudah terdeteksi," katanya singkat. Tak butuh waktu lama, beberapa kendaraan tempur bergerak ke arah gudang, siap melakukan penyergapan. Ledakan keras mengguncang malam ketika pasukan Kopassus menyerbu masuk. Pertempuran sengit terjadi. Sindikat yang awalnya percaya diri akhirnya kewalahan menghadapi operasi militer yang terlatih. Dalam waktu singkat, sebagian besar anggota mereka berhasil ditangkap atau tewas dalam baku tembak. Namun, pemimpin utama mereka, seorang pengusaha bernama Herman Wijaya, berhasil melarikan diri. Arya tahu perburuan belum selesai. Orang ini harus ditangkap atau sindikat akan bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan informasi yang diperoleh dari anggota sindikat yang ditangkap, Arya mengetahui lokasi persembunyian Herman. Ia dan timnya segera bergerak ke sebuah villa mewah di pinggir laut, tempat di mana Herman bersembunyi bersama beberapa pengawal pribadinya. Malam itu, operasi terakhir dimulai. Dengan taktik senyap, tim Kopassus menyusup ke dalam villa. Tapi Herman sudah siap. Ia telah memasang jebakan di sekeliling area, berharap bisa mengulur waktu untuk melarikan diri lagi. Namun, Arya sudah memprediksi strategi itu. Dengan gerakan cepat, ia berhasil menerobos masuk ke dalam villa dan menghadapi Herman secara langsung. "Kau pikir bisa lari terus?" Arya menodongkan pistolnya ke kepala Herman yang tampak ketakutan. "Aku hanya menjalankan bisnis, Arya. Kita bisa berdamai," ujar Herman dengan nada memohon. Arya tersenyum dingin. "Bisnismu sudah merenggut banyak nyawa. Kau pikir aku akan membiarkanmu?" Dengan satu tembakan tepat di kaki, Herman terjatuh sambil berteriak kesakitan. Pasukan Arya segera mengamankannya, memastikan bahwa ia tidak akan bisa kabur lagi. Penangkapan Herman menjadi pukulan telak bagi jaringan kriminal ini. Polisi dan militer bekerja sama untuk membongkar sisa-sisa operasinya. Beberapa pejabat yang terbukti terlibat juga mulai diseret ke pengadilan. Letkol Arya akhirnya bisa bernapas lega. Meski banyak tantangan, keadilan berhasil ditegakkan. Ia kembali ke rumah menemui ibunya, yang sejak awal menjadi alasan ia terlibat dalam semua ini. "Kau baik-baik saja, Nak?" tanya Bu Sumarni dengan penuh kasih. Arya tersenyum. "Aku baik, Bu. Dan yang lebih penting, sekarang semua orang tahu bahwa hukum tidak bisa dipermainkan." Dengan selesainya misi ini, Arya kembali menjalankan tugasnya di kesatuan. Namun, ia tahu bahwa di luar sana selalu ada kejahatan yang menunggu untuk diberantas. Dan selama ia masih berdiri, ia akan selalu menjadi pelindung bagi rakyat dan keadilan.